apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan baik. Gimana liburannya? Menyenangkan? Meskipun tetap di rumah, mungkin ada yang tetap di rumah tidak pergi kemana-mana. Ibu harap kalian tetap bersemangat. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk kembali belajar. Saat ini Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Yunasri. Kalian bisa sebut nama Ibu Yuyun. Ibu mengajar pelajaran IPA. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kita kalau ketemu kita bisa perkenalan lagi. Tetapi kita akan masuk dulu ke materinya. Nanti kalian bisa pelajari materinya, bisa simak, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan kepada Ibu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar tentang bab 1. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, presensi, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ibu berikan waktu ya. Oke, setelah kalian mengisi presensi, mari kita melihat tujuan pembelajaran dari gerak dan gaya pada bab 1 ini. Yang pertama, supaya kalian bisa menguasai konsep gerak. Yang kedua, bisa menguasai konsep gaya. Yang ketiga, supaya kalian menguasai hukum Newton tentang gerak dan bisa membedakan hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita masuk kepada gerak. Pernahkah kamu bergerak? Atau pernahkah kamu melihat suatu benda yang bergerak? Lalu, apa yang disebut gerak benda itu? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kalau kita lihat gambar di sini, orang yang ada di dalam kereta tidak mengalami pergerakan jika dilihat dengan orang di sampingnya. Tetapi jika kita ada di luar kereta, maka kita akan melihat orang itu bergerak. Oke, sampai sini paham ya bahwa kita perlu titik acuan untuk memastikan benda tersebut bergerak. Benda bergerak pasti dalam satu lintasan. Ada lintasan lurus, melingkar, dan ada juga lintasan yang tidak beraturan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gerak lurus, tentu saja kita juga harus mengenal apa itu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan mempertimbangkan posisi awal dan akhir benda atau merupakan resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Oke, mari kita perhatikan gambar berikut. Perpindahan dari A ke F adalah 30 meter ke atas. Sedangkan jarak A ke F adalah 5 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 10 ditambah 15. Sehingga jarak A ke F adalah 65. Jelas ya perbedaan antara perpindahan dan jarak. Jika perpindahan A ke F hanya melihat posisi A dan F awal dan akhir, sedangkan jarak adalah menjumlahkan setiap lintasan yang dilewati. Oke, Ibu punya sedikit latihan ya. Silakan coba kalian
hitung berapakah perpindahan dan jarak dari gambar berikut. Silakan, Ibu berikan waktu. Ayo, sudah belum? Oke, jawabannya adalah ya, betul. Hebat. Perpindahan dari A ke D adalah 0. Sedangkan jarak dari A ke D adalah 10 tambah 20 tambah 10 tambah 20, yaitu 60 meter. Good. Lalu perbedaan kecepatan dan kelajuan adalah kecepatan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir, sedangkan kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Sekarang kita mulai dengan gerak lurus. Gerak yang ada di lintasan lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi 2. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di dalam gerak lurus kita sudah mengenal tadi yang kita bahas di depan adalah kelajuan dan kecepatan, di mana lambangnya keduanya adalah sama, yaitu V. Kelajuan adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, atau sama dengan S dibagi T. Sedangkan kecepatan juga dengan lambang yang sama, yaitu V, adalah perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh, atau X per T. Di mana V adalah kelajuan di dalam meter per sekon atau kecepatan di dalam meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu yang ditempuh. Sedangkan untuk kecepatan, X adalah perpindahan benda dan T adalah waktu yang ditempuh. Percepatan merupakan perubahan kelajuan dibagi dengan perubahan waktu, atau Vt min V0 per T1 min T0, atau dengan kata lainnya delta V per delta T, di mana A adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat, Vt adalah kelajuan akhir dalam meter per sekon, V0 kelajuan awal dalam meter per sekon, T1 adalah waktu akhir, T0 adalah waktu awal. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh soal berikut. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Diketahui kecepatan konstan awal adalah 250 meter per sekon selama 5 sekon, atau delta T-nya adalah 5 sekon. Percepatan roket sebesar 50 meter per sekon kuadrat, atau diketahui A sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapakah kecepatan roket sekarang, atau V2. A sama dengan Vt min V0 dibagi delta T. Jika angka yang tadi diketahui sudah kita masukkan, maka kita akan mendapat hasilnya bahwa kecepatan roket SpaceX sekarang adalah 500 meter per sekon. Nah, kalau nanti belum jelas, kalian bisa ulang kembali. Nah, itu tadi tentang materi gerak.
minggu depan kita akan masuk ke materi gaya pada benda dan hukum Newton. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan tentang pelajaran tadi? Kalau mungkin kalian masih belum jelas atau ada pertanyaan, mungkin kalian bisa ulang kembali materi yang Ibu sampaikan. Dan kalau kalian masih belum jelas juga, kalian bisa hubungi Ibu. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian bisa masuk ke web SMP Negeri 14 untuk bisa mengerjakan tugas yang pertama untuk gerak. Selamat mengerjakan.